Tadi di rumah apakah sudah sarapan? Sudah. Sudah semua? Sudah. Harus itu ya, untuk kegiatan pembelajaran kalian memerlukan Sarapan. Jadi kalau sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan. Sebelumnya Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Absen 1, Madi Asti, Wayan Yuli Eka Purnami, Neketut Juliani, Ikomang Kasih, Ikomang Mana Sugiantara, Neketut Sari, Iwayan Sudarmo. Izin kenapa? Oh, ada kematian. Iwayan Nada, Iwayan Agus Pertama, Iwayan Agus Tommy, Iwayan Agus Wiguna, Nikade Aprilia, Nimade Artawan, Nilum Asluni, Niputu Ayu Apriliantika, Iwayan Eva Santika, Nikade Indriani, Imade Januar, Igede Julian Taro, Nikade Juniani, Iwayan Kamar Adinata, Iketut Arya Saputra. Berarti hanya Dharma yang kita masuk ya. Ya, besok-besok kalau tidak masuk, usahakan mengirim surat izin ke sekolah. Bisa dititip kepada temannya ya. Alasan kenapa sakit atau izin apapun, kalian tulis di surat itu. Nah, di sini untuk sekarang Bapak akan menampilkan PowerPoint namanya untuk kalian belajar pada hari ini. Yang kita akan pelajari bisa kalian lihat di depan. Bacanya bisa? Bisa. Ya, di depan sudah ada mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 4. Tema 4 tentang apa? Ya, globalisasi, tepatnya subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran. Ya, sudah dibaca bukunya di rumah? Ya, untuk memperlancar kalian belajar, sebelum kalian mendapatkan pembelajaran, kalian harus membaca di rumah. Ya, seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib nasional pada hari ini Bapak pilih. Bisa kalian baca di depan judulnya? Garuda Pancasila. Ada yang tidak bisa menyanyi lagu Garuda Pancasila? Semua bisa? Ya. Untuk hari ini supaya lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Supaya lebih menarik, Bapak akan tampilkan videonya. Kalian mengikuti video yang ada di depannya. Harus membuka mulut dengan keras.
Pancasila. Nah, sekarang kalian bisa mengambil bukunya, buka buku tema 4. Ya, tema 4. Buka halaman 1. Halaman 1. Sudah semua bawa buku? Nah, buka halaman 1. Di sana ada mengenai seperti yang Bapak bilang tadi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, Bapak mau tanya, kalian ke sekolah kan ada perlengkapan yang dibawa. Nah, seperti Tommy bawa apa ini? Jam tangan. Apalagi perhiasan ada? Pakaian. Ada yang bawa perhiasan? Tidak. Nah, kira-kira barang-barang tersebut itu kalian tahu apa tidak? Dibuatnya di mana? Seperti Tommy, jamnya terbuat di Indonesia apa di luar negeri? Hah? Di luar negeri. Nah, ada yang jawab di luar negeri. Kalau di dalam negeri ada apa enggak? Ada. Selain jam ada pakaian. Nah, kalian kan menggunakan pakaian. Kira-kira pakaian ini dibuatnya di dalam negeri apa di luar negeri? Indonesia. Hah? Di Indonesia. Nah, kalau kalian yang kalian kenakan, yang Bapak kenakan itu terbuat di dalam negeri. Nah, di sini ada perangkat yang ada di depan kalian. Kira-kira ini apa namanya? Laptop ini berasal dari dalam negeri apa luar negeri? Hah? Ada yang terbuat di dalam, ada yang terbuat di luar negeri. Nah, Bapak mau tanya sekarang, bagaimana kira-kira barang-barang yang dari luar negeri ini bisa sampai di Indonesia, bisa kalian pakai? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kira-kira caranya membawa ke sini? Hah? Coba angkat tangan. Nah, coba Rizky. Karena ada Apa namanya? Ada pengiriman. ya Ya, jawabannya Rizky karena ada pengiriman jasa pengiriman. Kalau jasa pengirimannya kira-kira pakai apa? mobil. Mobil ada, selain mobil? Motor. Kalau dari luar negeri? Pesawat. Ya, itu salah satu alat transportasi untuk membawa alat-alat sehingga alat yang dari jauh bisa kalian gunakan di sini. Seperti contohnya laptop. Nah, Bapak akan masuk ke sana. Ke pembelajaran itu coba kalian buka halaman 2. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, barang-barang yang Bapak bilang tadi ada yang berasal dari luar negeri. Kalian coba lihat di sana ada gambar barang-barang ya. Salah satunya apa? Batik, karpet. Coba jangan banyak yang berbicara. Coba yang bisa angkat tangan. Coba Amar, apa saja barang yang kamu temukan di bukunya? Baca di sana, sebutkan. Batik dari Indonesia. Ya, ada batik. Barangnya saja disebutkan. Karpet. Karpet, boneka, susu, Jam. dan apa? Dan mobil. Mobil. Nah, kira-kira barang-barang tersebut berasal dari Indonesia apa tidak? Ada Hah? Indonesia. Ya, tapi tidak Semua. Nah, di antara barang-barang itu pernah kalian lihat apa tidak? Pernah. Berarti barang-barang yang dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Nah, itulah namanya pengaruh globalisasi. Tidak ada sekat di antara belahan dunia. Misalnya kalian mau memakai barang yang dari luar negeri, bisa kalian dapatkan dengan mudah. Ngerti mengenai globalisasi?
Ngerti? Ngerti. Hah? Yaitu mendunia. Mendunia. Ya, mendunia artinya segala sesuatu yang ada di luar negeri bisa kalian Digunakan. ya bisa kalian gunakan. Tidak seperti dulu. Kalian tidak tahu apa yang ada di luar negeri itu, kalian tidak tahu. Sekarang mobil dari mana? Jepang. Nah, mobil dari Jepang bisa kalian lihat di sebelah ya, di jalan raya. Ada lagi jam tangan seperti yang Bapak bilang tadi. Hah? Ya, ada jam tangan berasal dari Swiss. Tapi tidak semua jam tangan berasal dari sana ya. Ada yang di Indonesia, tapi awalnya jam itu kebanyakan berasal dari Swiss. Nah, bisa kalian gunakan seperti Tommy, seperti Agus Wiguna, dia menggunakan jam tangan. Padahal asal dari jam itu dulunya berasal dari Hah? Dari Tiongkok. Tiongkok itu di mana? Cina. Tiongkok itu nama lainnya adalah Cina. Asal dari boneka itu dari Cina. Tapi kalian bisa membelinya karena ada pengiriman yang dari luar. Nah, itulah keunggulan dari globalisasi. Ya. Kalau menurut kalian dengan adanya globalisasi, kalian merasa untung apa rugi? Untung. Ya, untung. Ada yang jawab untung. Apa salah satu contoh keuntungannya? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nah, coba Rizky. Karena dia bisa membawa kemana-mana. Karena bisa dibawa kemana-mana. Artinya barang yang ada di luar negeri bisa dengan mudah kita dapat. Ya, itu salah satu keuntungan. Ada lagi yang bisa? Apa keuntungannya? Tidak. Atau kerugiannya? Ada yang merasa rugi apa tidak? Dengan adanya globalisasi? Hah? Ya, ada yang bilang tidak. Tapi semuanya itu ada untung dan rugi. Di globalisasi semakin banyak barang yang datang ke Indonesia, maka barang-barang yang ada di Indonesia tidaklah laku. Kalah dari barang-barang yang dari luar negeri. Karena barang-barang yang dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan supaya barang-barang yang ada di luar negeri bisa tetap laku? Ada yang bisa jawab? Coba ada? Yaitu dengan cara memperbaiki kualitas barang Indonesia. Ya. Selain itu kita juga harus mencintai produk dalam negeri. Jangan cuma membeli barang yang dari luar. Barang yang dari Indonesia juga harus kita beli supaya barang-barang yang ada di Indonesia tetap laku ya. Nah, Bapak di sini akan menampilkan video pembelajaran. Sebelum itu, Bapak minta kalian untuk membuat kelompok. Buat kelompok yang seperti yang kemarin sudah Bapak tetapkan. Bawa bukunya, bawa. Ya, buat kelompok, awas, hati-hati. Geser, geser. Ya, Bang. Ya, mau sini, Bang. Ya, sini, Bang. Pindah ke rumah. Terus. Ya, ada. Sudah semua? Dapat semua? Sudah. Ya, kalian nanti akan berdiskusi bersama kelompok kalian ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Kalian tahu LKPD? Tahu atau tidak? Apa itu LKPD kalau tahu? Hah? LKPD singkatan dari Lembar Kerja Peserta Didik. Peserta Didik.
perwakilan Bapak urutkan nama kelompoknya. Yang selatan kelompok 1, di utaranya kelompok 2, di utaranya lagi kelompok 3, dan paling utara kelompok 4. Ya, perwakilan kelompok 1 maju mengambil LKPD. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah semua dapat? Bukunya tolong dirapikan dulu, biar tidak penuh mejanya. Dirapikan. Ada satu buku yang dibuka. Kalian kan berkelompok. Satu buku saja yang dibuka. Buku yang lain dirapikan biar tidak penuh mejanya ya. Dirapikan. Kelompok 4 ya, dirapikan. Nah, Bapak sudah membagikan 2 jenis. Sudah semua dapat 2. Ada LKPD, ada bahan ajar namanya. Di sana ada beberapa materi di bahan ajarnya. Pertama, coba kalian perhatikan baik-baik LKPD-nya. LKPD, buka LKPD. Bang Kejang. Nah, sebelum dibuka halaman pertama di sana, nanti kalian isi nama anggota kelompok. Tulis. Di kotaknya di depan. Nama. Anggota kelompok. Oh, nama. Nyebel ke aja sama kelompok. Nomor 1, 2, 3. Hah? Di dalam kotak. Jangan sekarang, nanti dulu, nanti. Jangan dulu. Setelah itu kalian perhatikan baik-baik di sana tujuan dan langkah-langkah kegiatan yang harus kalian kerjakan bersama kelompok. Kalian baca dulu itu ya, biar mengerti apa yang harus dikerjakan. Nah, kemudian di halaman 3 ada tempat menulis jawaban. Nah, di sana ada tempat menulis jawaban ya. Nanti kalian perhatikan video yang akan Bapak putar, lalu jawab, lalu berdiskusi bersama kelompoknya mengenai jawaban dari LKPD ya. Mengerti? Ada yang ditanyakan kelompok 1, ada yang ditanyakan mengenai cara mengerjakan LKPD 1? Ngerti? Kelompok 2 ngerti? Kelompok 3 ngerti kan? Nanti lihat dulu videonya. Di dalam videonya kalian amati jawabannya. Kelompok 4 itu di kotak. Nah, jangan sambil balikin video dan gimana. Sudah semua? Nah, sekarang kalian ayo gini tulisnya. Waktunya 5 menit ya anak-anak ya. Jangan bersama kelompoknya. Bisa sudah.
Nah, itu dulu ya. Udah serius. Ayo. Oke, mana juga? Sarana kesehatan. Sekarang yang budaya. Kita kasih waktu 5 menit coba untuk yang di bidang budaya. Meningkatkan. Ya, yang di budaya. Buat contohnya 1 apa, 2 apa. Meningkatkan. Kata orang meningkatkan. Satu dibuat. Banyak. Kelompok 4 berarti sudah selesai. Tinggal kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Ya, kelompok 1 masih belum. Ya, lanjutkan. Kelompok 2. Ya, lanjutkan. Kelompok 3. 3 belum atau sudah? Ya. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk pengajaran LKPD 1 sudah habis. Selesai tidak selesai, cukup membuatnya ya. Sekarang kita beralih ke LKPD 2. Coba kalian buka LKPD 2. Nah, di sana ada bahasa Indonesia. Waktunya sudah habis. Ya, di sana ada LKPD 2. Nah, coba kalian buka dulu. Ya, di sana kalian dituntut untuk mencari topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Kalian buka bukunya halaman 6. Ya, di sana Bapak menampilkan teks bacaan mengenai pembangkit listrik tenaga air ya. Seperti yang pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Kita akan melanjutkannya sekarang ya. Kalian buat LKPD 2 dengan bahan bacaan yang sudah ada di buku. Kerjakan LKPD 2-nya. Ya, yang 1 topik masalah, 2 deret penjelas, dan 3 kesimpulan. Kelompok 1 bisa mengerjakan? 1 bisa ada kesulitan? Ya. Dari mana kelompok 2? Ya, kerjakan dengan baik. Kalau tidak mengerti bisa tanyakan ke Bapak ya. Kelompok 3 bisa? Nah, kelompok 4 ya, kerjakan dengan baik. Hah? Ya. Padi.
Nomornya di Juli ya. Hah? Tadi di berapa? Duluan. Nomor 3. Buat yang baik, diskusikan apa yang menjadi bagian dari FKD. Nomor 2, cari jawabannya di bukunya. Ya. Waktunya sudah mau habis. Langsung kesimpulan guys, kesimpulan. Kesimpulan langsung guys.
Yang paragraf 3. Kelompok 3. Bukan diskusi dan kelompok. Yang pertama, pada siang Oh, ada perangkat dari zaman dulu. Dah, kelompok 2 dah. Kelompok 1. Kelompok 3. Belum. Makan dulu kelompok 4. Makan dulu. Anggota kelompoknya jangan lupa isi anggota kelompok yang di depan. Nama anggota kelompok. Nama-nama yang menjadi anggota kelompok kalian. Dibagikan ke konsumen oleh saluran Kelompoknya ada berapa kelompok apa? Sudah ya sudah. Berkelah waktu. Ya jangan sampai kembali ya. Sudah selesai? Sudah. Satu udah? Sudah. Kedua? Sudah. Ketiga? Sudah. Keempat? Sudah. Nah, sekarang waktunya kita untuk presentasi setiap perwakilan kelompok. Nanti perwakilan kelompok akan presentasi di depan menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kalian bersama. Ya, bersama-sama dengan kelompoknya. Untuk LKPD 1, siapa yang mau? Coba kelompok 3, perwakilannya maju ke depan, bacakan hasil diskusinya.
dari kelompok 3. Dan ini kalau ada yang berbeda, kalian bisa sampaikan ya. Kalau berbeda dengan jawaban kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 akan menyampaikan ada kelompok menyampaikan mengenai LKPD 1. Coba kelompok 3 jadwal dari yang pertama, kerjasama di bidang sosial. Lebih keras. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan negara-negara ASEAN. 3. Memenuhi hak-hak dan keadilan sosial negara-negara ASEAN. 5. Meningkatkan hubungan sosial kepada negara-negara ASEAN. Nah, itu di bidang sosial. Dari kelompok yang lain, ada yang jawabannya berbeda atau sama? Sama. Ada yang minta diulang? Ya, coba ulang sekali lagi. 1. Penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan negara-negara ASEAN. Nah, meningkatkan kesejahteraan. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial negara-negara ASEAN. Melindungi hak-hak. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Ya, meningkatkan sarana kesehatan. Ya, itu ada 5 yang sudah dibacakan oleh kelompok 3. Ada yang berbeda? Sama. Kelompok 4 beda. Coba apanya yang berbeda? Coba baca dari kamu. Apanya berbeda? Sosial saja, sosial. Itu kan di budaya. Di bidang ini baru membahas bidang sosial. Ini sosial. Kalau yang di budaya belum. Oh, ya. Tapi sama. Nah, yang di bidang budaya belum ya. Ini baru disebutkan di bidang sosial. Nah, sekarang dengarkan yang kedua. Kerjasama di bidang budaya. Coba hasil dari kelompok 3. Yang lainnya dengarkan. Ya. Yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah ilmuwan. 3. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing. Ada 3 hasil dari pekerjaan kelompok 3 di bidang budaya. Ada yang berbeda? Sama. Dari kelompok 1 sampai 4 sama semua. Ya, jadi cukup. Ada yang berbeda. Nah, coba apanya yang berbeda? Lebih keras. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing di dunia. Ya, itu melengkapi ya. Benar juga. Hah? Ada 2? Ya, nggak apa-apa. Yang penting sama kan? Jawabannya yang tadi dibacakan oleh Januar itu benar dan dibacakan oleh kelompok 2 juga benar. Ya, memenuhi jawaban dari kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk LKPD 2, Bapak tunjuk kelompok 2. Maju presentasikan hasil pekerjaannya. Ayo, perwakilannya. Yang lainnya jangan ribut. Ya, yang LKPD 2. Yang LKPD 2. Semua buka LKPD 2 ya. Di sana kan kita disuruh mencari di 3 ada topik masalah, apalagi DRF 14 dan kesimpulan. Ya, kalian semua dengarkan hasil diskusinya kelompok 2 dari topik masalah.
Coba. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya dengarkan. Ya, baca. Dari topik masalah. Baca dulu. Lebih keras. Eka. Yang lainnya bisa mendengar? Bisa. Coba ulang baca lebih keras lagi lebih keras. Listrik memiliki. Yang lainnya dengarkan dari listrik. Listrik memiliki. Ya, itu tadi topik masalah yang didapatkan dari kelompok 2. Sekarang ke deret penjelasnya ya, dengarkan. Nanti kalau ada perbedaan sampaikan. Yang lainnya jangan dilakukan. Deret penjelas. Nah, ini sudah ada 10. Kalau yang lainnya masih kurang, nanti ditambah ya. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Coba yang lainnya dengarkan kesimpulannya. Ya, yang lain kesimpulannya sudah dibacakan oleh kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi kelompok 2 ada yang berbeda kelompok lain. Di kesimpulan. Ya, sampai moderator dijelaskan dari kelompok 2. Ada yang berbeda? Ya, kalau tidak beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membuat 2 LKD. Ada yang pertanyaan? Semua sudah paham? Ya, untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengerjakan tes evaluasi. Soal thinking dan namun ada pertanyaan nih ayo kang kosong pen kang wujud nah dari kalian LKPD nya disimpan simpan
sebentar lagi Bapak jelaskan. Setelah semua mendapatkan soal evaluasinya, taruh di atas meja. Soal yang ada di tes ini sudah kalian kerjakan di evaluasinya tadi, maksudnya di LKPD-nya. Kalau kalian benar-benar mengerjakan, pasti bisa menjawab. Sudah semua dapat? Nah, kalian kerjakan tes evaluasi ini dengan baik. Karena Bapak akan kasih nilai. Ya. Nama kalian taruh di pojok kanan atas. Ya, nama dan nomor absen. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tes ini. Kerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek. Kelas isi. Nama nomor absen kelas. Sosial apa? Ruang dan budaya. Kerjakan sendiri. Waktunya kasih 5 menit. Kumpulan tes evaluasinya. Kumpul-kumpul yang sudah selesai silakan dikumpul. Maju, kumpul. Maju, pilih kelompok 4. Langsung duduk yang sudah mengumpul, langsung duduk ke tempat duduknya masing-masing. Biar tidak ramai di depan. Duduk kembali ke tempat duduk.
Ada yang belum? Sudah semua? Nah, nanti Bapak di kantor akan periksa hasil dari pekerjaan kalian ini. Jika hasilnya di bawah duduk di bawah KKM akan menempuh remedi. Kalau di atas KKM kalian akan mendapatkan pengayaan. Artinya pembelajaran tambahan. Ya, nanti Bapak akan periksa dulu di kantor. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini karena sudah waktu, Bapak akan teruskan pembelajarannya. Sebelum itu, Bapak ingin tahu mengenai pendapat kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Belajar apa tadi? Belajar apa saja tadi? Globalisasi. Coba kadang-kadang berdiri tentang globalisasi. Betul apa salah? Ya, tadi kita sudah belajar globalisasi. Apalagi selain itu? Ya, coba Jerman. Nah, selain globalisasi, kita belajar pembangkit listrik tenaga air. Di sana ada di dalam teksnya, teks eksplanasi. Selain itu ada ya, coba. Nah, peran negara Indonesia di negara Asia. Ya, itu pembelajaran yang sudah kita lewati. Untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga air. Ya, dari mana proses awalnya, mengapa bisa jadi listrik yang kita pakai pada saat ini. Kalian baca bukunya di rumah mengenai pembangkit listrik tenaga air. Ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Ya. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Bahari. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai lagu Juru Pencar. Sekarang bisa berdiri nyanyinya. Semua berdiri semua. Nyanyi dengan keras.
akan melakukan doa bersama. Ketua kelas pimpin untuk berdoa. Berdoa dengan baik. Ya, bisa di depan. Sini, di tengah. Teman-teman, silakan berdoa. Doa mulai. Doa.